Indonesia pun nih banyak utangnya dengan Muhammadiyah, Mbak Yu. Perguruan tinggi, kampus-kampus sekolah tinggi tuh paling banyak dari Muhammadiyah, Ce. Tapi sekarang dia udah bawa AC pula nih, Mbak Yu. Bukan hanya AC aja, Ce. Banyak produk-produk yang udah dibikin sama Muhammadiyah nih. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Muhammadiyah kini kenalkan produk AC terbarunya dengan fitur pengingat sholat. Jadi Muhammadiyah ini udah produksi AC pula, Samdol. Tapi Muhammadiyah nih, Ce, di zaman dulu yang paling kuat tuh tentang ilmu kesehatannya, rumah sakit, terus mereka buka sekolah, buka kampus Muhammadiyah. Indonesia pun nih banyak utangnya dengan Muhammadiyah, Mbak Yu. Perguruan tinggi, kampus-kampus sekolah tinggi tuh paling banyak dari Muhammadiyah, Ce. Tapi sekarang dia udah bawa AC pula nih, Mbak Yu. Bukan hanya AC aja, Ce. Banyak produk-produk yang udah dibikin sama Muhammadiyah nih. Tapi bagusnya Muhammadiyah nih buat mobil nasional macam Malaysia, Mbak Yu. Biar anggota Muhammadiyah pun beli mobil Muhammadiyah. Oh iya, Ce, kan AC buatan Muhammadiyah kan bisa untuk mengingatkan sholat kan, Ce? Iya, Mbak Yu, di AC-nya tuh ada fitur pengingat sholat. Kalau ke Indonesia nih kan ada Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Kalau ke Malaysia nih apa ya, Ce, penganut Islamnya nih? Itu aku nggak tahu pula, Mbak Yu. Bagus kok tanya aja langsung dengan netizen Malaysia nih. Buat korang dari Malaysia, korang biasa dalam Islam Kak Malaysia nih menyebut penganut Islam nih apa sebutan dia? Coba komen kat bawah. Kalau kami kat Indonesia nih ada Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau korang di sana ada apa kat Malaysia? Jadi macam mana pendapat netizen Indonesia tentang Muhammadiyah yang buat AC ada fitur pengingat sholatnya, Mbak Yu? Tunggu. Aku telek dulu komentarnya apa kat Instagramnya. Kalau nggak ibadah langsung keluar hawa panas neraka, kata Lukas Gali. Iya, sebab AC-nya ini ada fitur pengingat sholatnya. Jadi kita tuh ingat sholat terus, ingat Allah aja bawaannya. Dikala NU sibuk dengan dunia, Muhammadiyah sibuk dengan teknologi dan ibadah, kata Dedi Armada. Betul, jadi work-life balance-nya itu seimbang. Dunia dikejar, akhirat pun dapat terkejar. Soal organisasi, Muhammadiyah terbaik, asetnya aja triliunanan. Maaf, no debat, kata Instayun Tursandi. Iya, selain asetnya banyak, Indonesia ini punya utang juga banyak dengan Muhammadiyah. Keren ya, Muhammadiyah udah 1000 langkah di depan. Saatnya ormas yang lain mencontoh, jangan diem di tempat, apalagi malah mengalami kemunduran, kata Dere Isvan. Muhammadiyah nih selain menguasai ekonomi Indonesia, dia juga menguasai pendidikan yang ada di Indonesia, Mbak Yu. Banyak kampus-kampus dan sekolah tinggi tuh banyak yang dari Muhammadiyah. Yang gue paling emes banget sama ormas ini, tiap sekolah, pondok pesantren, rumah sakit ataupun universitas pasti atas nama yayasan, bukan nama perseorangan. Jadi nggak ada tuh namanya diwariskan ke keturunan pimpinan pondoknya. Dan ingat juga sama pesan Kiai Ahmad Dahlan yang bilang, hiduplah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah, kata ABCDE. Setuju aku, karena berlandaskan organisasi, bukan berlandaskan keturunan. POV AC-nya, kalau nggak sholat gue sedot listrik yang banyak biar tagihan lu makin menyala, kata Rafli Setiawan. Oh, tak bisa, sebab orang beli AC Muhammadiyah nih karena fiturnya yang pengingat sholat dengan AC-nya ini hemat energi. Dikala NU sibuk dengan inovasi dalam beribadah, air, doa Habib dan bisnis gus-gusan, Muhammadiyah sibuk dengan inovasi teknologi sebagai penunjang ibadah, kata Ray Number One. Iya, sebab Muhammadiyah nih udah 1000 langkah ke depan. Muhammadiyah nih udah setara dengan Singapura dengan Malaysia nih. Majulah Singapura. Gue NU tapi gue mengakui kalau Muhammadiyah inovasinya overdosis, keren, kata Vijay Alfa Hersi. Makanya sekejap lagi Muhammadiyah nih dia nak buat mobil nasional dengan pesawat nasional. Aku doakanlah Muhammadiyah, semoga jaya. Ketika Muhammadiyah sibuk keilmuan, meanwhile ormas sebelah debat ST, kata Harto Widi. Oh, kalau itu engkau tak usah ikut, nanti viral. Ya gini Muhammadiyah diam-diam bergerak dan buat gebrakan, kata M. Rezar. Muhammadiyah nih dari zaman dulu, mungkin dari zaman nenek moyang aku tuh dia udah buat banyak gebrakan. Kita sama-sama Islam kok, sama-sama saudara. Mau kalian NU, mau kalian Muhammadiyah, itu hak kalian. Yang penting jangan memecah belah persaudaraan. NU dan Muhammadiyah sama-sama nggak ngajarin hal itu, kata Mailinda Fitri. Muhammadiyah nih jadi menggerakkan ekonomi di Indonesia. Jadi macam buat AC, buat mobil, macam-macam lah. Diam tak minta jabatan, bergerak sering membuat gebrakan. Hidup Muhammadiyah, kata Wajdi Azim. Oh, kalau yang minta-minta jabatan tuh yang lain mungkin, Mbak Yu. Yang gak ibadah auto kena semburan hawa panas dari AC, kata Rios Wesley. Itu tuh udah menjadi polemik yang sangat sensitif. Tak boleh macam itu. Cuman Muhammadiyah doang yang pakai akal sehat. Kalau NU lihat sendirilah, kata KRNWN. Tak boleh macam gitu. NU pun banyak hal positifnya. Keren Muhammadiyah bisa menempatkan urusan dunianya pada tempatnya, kata Rihins. Semoga ekonomi Indonesia
Indonesia ini semakin membaik sebab ada Muhammadiyah yang selalu dan semakin produktif. Fun fact, bisnis Muhammadiyah banyak, ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Salah satu ini AC yang bekerja sama dengan PT Green Sinar Mentari. Kata panggil aja Ipang. Ya bagus lah kalau misalnya dia banyak aset dengan ekonomi bisnisnya. Jangan ekonomi Indonesia ini banyak dikuasai dengan naga aja. Speaker masjid udah sekeras itu masih kurang juga buat ngingetin sholat. Astagfirullah, kata Ibu tuh. Ya sekarang kalau misalnya ada fitur pengingat sholat di AC-nya itu, kita akan semakin mengingat sholat. Udah paling bener Muhammadiyah daripada kaum gus-gusan, kata Nikodev. Tak boleh cakap macam tuh. Kaum gus-gusan juga bagus. Muhammadiyah memang the best. Rumah sakit Muhammadiyah aja modern kalau di Palangkaraya, sedangkan NU cuman punya klinik NU, kata ARZ. Muhammadiyah punya kelebihan dan positifnya. NU juga punya kelebihan dan positifnya. Bukan nyinggung ormas sebelah, tapi harus diakui dari segi kebermanfaatan untuk umat Muhammadiyah. Berada di tier tertinggi di Indonesia, kata Ethan Alvaro. Muhammadiyah nih berada di kemuncaknya nih. Kita tunggu nih Muhammadiyah mampu membuat apa lagi selain AC. Tapi aku berharap mobil nasional. Terus nanti mobil nasionalnya bisa dikirim ke Singapura, Malaysia. Aset triliunan, gencar dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, lembaga pendidikan di mana-mana, lazisnya sangat maju, landasannya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. The best banget ormas Islam satu ini, kata Sevina Ryan. Akhiratnya terkejar, dunianya tercapai. Tetangga sebelah sibuk jualan juga, jualan air, doa, garam, rukiah sama dangdutan versi solawat, kata Fahmi Amit. Tolong ya, bedain ya. Ini beda konsep nih, beda konsep. Jadi bedakan. Mohon maaf Pak, ini untuk inovasinya itu juga udah bagus banget, tapi pada realitanya anak muda sekarang cenderung lebih patuh dan sama pacarnya ketimbang reminder yang udah ada di aplikasi atau apalah itu. Hashtag fakta saya yang jumpai, kata Rishad. Sekarang kan manusia ini banyak fase-fasenya ya. Tapi kalau masih di fase pacar-pacaran, aduh mendingan skip aja lah. Dunia ini dan kiamat. Kenapa Ormas Muhammadiyah jauh lebih maju? Karena dari segala sektor sangat terstruktur, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kunci utamanya adalah orang-orang yang mau jujur, kata Fajar Ahmad. Jujur adalah kunci. Rekan saya kerja di Muhammadiyah tapi kok nggak sholat, kenapa ya? Apa Muhammadiyah dilarang sholat di musola kantor atau gimana? Maaf cuman tanya, barangkali ada yang bisa menjelaskan, kata Victoria Mujair. Berarti engkau udah perhatikan dia selama 24 jam. Berarti engkau ini udah psikopat nih. Prinsipmu hiduplah di dakwah, jangan cari hidup di dakwah. Kalau yang di sebelah kebalikannya, kata Hanjarak biasa. Kalau yang di sebelah cari hidup dari dakwah. Tapi sebelah mana, Ce? Nah itulah susah nak cakap. Masya Allah, makin maju perserikatan aku, kata Versim. Dia pakai Arab tulisannya. Iya, Muhammadiyah ini memang berada di kemuncaknya. Solusi ketika tidak terdengar azan di dalam ruangan kedap, kata Rifki Fuadi. Ya sebab kalau misalnya kita ada kerja atau meeting di dalam ruangan yang kedap suara, AC yang macam nih yang ada fitur pengingat sholatnya ini bagus. Jadi kita bisa ingat sholat. Fun fact, bisnis Muhammadiyah banyak. Ada yang bidang pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. Salah satunya inilah nih AC yang mantap nih, kata panggil Ipang. Kalau perlu ciptakan juga mesin cuci, kulkas yang ada fitur pengingat sholatnya, sama rice cooker, kompor tuh sekali. Padahal mah nggak perlu yang begituan. Selagi kita ingat Tuhan maka AC itu tidak berguna, kata Kirans. Sebab kita nih manusia nih perlu untuk diingatkan dalam berbagai hal. Bikin bank aja dong sekalian, ntar saya daftar jadi nasabah Bank Muhammadiyah, kata Danwil Kim. Dah ada Bank Muhammadiyah engkau nih. We got Muhammadiyah air conditioner before GTA 6. Ayo, engkau nih harus beli AC Muhammadiyah nih, dukung produk dalam negeri. Ibadah anti gus-gus club, kata Firmani. Jangan buat komentar kontroversi ya di bawah nih. Kita nih lagi bahas fakta Muhammadiyah. Airmu, lazismu, sekarang AC-mu, lama-lama nanti rumahmu, kata Vincent. Iya, sebab kalau misalnya untuk kebaikan di Indonesia, apa salahnya? Walaupun saya NU, saya respect dengan Muhammadiyah, kata Irandu Centang Biru. Iyalah, kalau yang bagus kita kena bilang bagus. Salut, ketika beberapa waktu lalu terjadi lonjakan nominal UKT di banyak perguruan tinggi dengan angka yang tak masuk akal dan yang tak kalah mencengangkan lagi, salah satu pejabat Ditjen Dikti mengatakan bahwa pendidikan tinggi ialah kebutuhan tersier dan tak semua lulusan SMA atau SMK wajib masuk perguruan tinggi. Ketika itu saya mendengar berita bahwa Muhammadiyah, terkhusus Universitas Muhammadiyah Maumere, memberikan akses yang ringan kepada atau yang bisa dikatakan kemudahan untuk masyarakat yang anaknya ingin masuk perguruan tinggi dengan mengizinkan mahasiswanya
hanya membayar UKT lewat hasil bumi. Semoga selalu hadir dengan inovasi-inovasi terbaru. Kiai Haji Ahmad Dahlan tersenyum di surga sana, kata Habib Syazini. Sekarang kalau misalnya tak ada duit kan boleh bayar pakai hasil tanaman kalian. Kalau kampus lain mana bisa, kena bayar pakai duit. Promosikan tidak, bandingin organisasi dengan organisasi lain yang satu agama, centang hijau, kata Adimas. Kompetisi untuk hal positif tuh tak apa-apa. Gokil, kalau bisa nanti tambahin di fitur AC-nya, kalau sholatnya nggak fokus AC-nya langsung panas, biar kita ingat panasnya neraka, kata RHM Dian. Wah, itu aku susah pula membayangkan macam mana cara buat dia. Muhammadiyah jaya, kata Arerta. Indonesia pun jaya. Majulah Singapura. Sejuknya ibarat menyejukkan hati para jemaah yang sholat agar hati dan pikirannya selalu sejuk, kata Vivi Nurul Hidayah. Iya betul, AC itu kan sejuk, diingatkan sholat, makin sejuk kita. Bukti manusia malas sholat sampai dibuat alat yang mengingatkan sholat. Kalau ingat sholat gak perlu sampai diciptakan alat pengingat sholat, gak tahulah, kata GNF. Iya, kita nih memang perlu mendekatkan dengan inovasi-inovasi yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sebagai warga Newcastle United, iri lihat cara Ormas Muhammadiyah berbisnis, kata Dimas Bahtiar. Tak payah iri-iri, tapi kalau memang bagus kita support aja. Di saat yang satu mabuk jabatan dan jualan agama, tapi Muhammadiyah fokus ibadah tanpa main gus-gusan dan berinovasi. Gue darah NU tapi respect besar dengan Muhammadiyah, kata Arifi. Gue juga respect dengan Muhammadiyah. Soalnya tetangga gue juga sekolah di Muhammadiyah. Persis sama Muhammadiyah lagi bikin gebrakan, NU malah main gus-gusan, kata Muhammad Zulfikar. Ya begitulah Mbak Yu, dua organisasi masyarakat. Kita alumni UMM beli ini aja yuk. Dia ngajak teman-temannya nih, di-mention semuanya, kata ISSTTI. Iya, supaya ekonomi Indonesia ini semakin maju, terutama Muhammadiyah. Jangan koran taunya beli dari Jepang-Jepang aja taunya. Majulah Singapura. Nah, kalau minyak nih kan kita udah beli dengan Singapura. AC nih kita beli aja dari Muhammadiyah.